ini. Kitab apa itu, Pak? Judulnya Hakada Asu Ma'al Quran. Kok diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Hakada Asyu. Ya kalau pakai bahasa anak gaul ya gini loh, hidup dengan Quran itu. Oh gitu. Nah, itu. Baik Pak. Nah, Oke, saya itu. akan sedikit menyinggung tadi yang berkaitan dengan beberapa ilmuwan-ilmuwan atau muslim yang sudah mengkaji Al-Quran. Nah, apakah dengan begitu sudah bisa disebut sebagai Sohibul Quran? Karena beberapa literatur itu ada yang menyampaikan bahwasanya istilah Sohibul Quran itu selalu dimaknakan menghafal Al-Quran. Itu bagaimana Pak? Oke, kebetulan sampai buku kitab ini ya. Hakada Asum Al-Quran ditulis oleh Asma binti Roshid Ar-Ruwaisyid. Nah, ini mengutip di dalam kitab ini ada satu segmen beliau mengutip Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang siapa sebenarnya Sohibul Quran wa Ahlul Quran. Nah, iya Pak itu. Nah, itu. Seperti apa? Jadi di sini disebutkan Sohibul Quran wa Ahlul Quran itu ada dua kategori. Kalau dia orang yang tidak menghafal Quran itu, maka dia bisa disebut sebagai Sohibul Quran manakala dalam kitab ini disebutkan alimun gitu, alimun bih. Jadi ngerti, ya tidak hafal tapi ngerti. Kemudian yang kriteria pertama, kriteria keduanya adalah alimun wa alimun, amilun gitu loh, alimun kemudian wa amilun gitu. Itu Jadi, mengetahui dan mengamalkan. bagi mereka yang tidak penghafal Al-Quran itu menurut Ibnu Qayyim sebagian dikutip oleh Asma bintu Roshid ini, bagi mereka yang tidak menghafal Quran, sebutan ashabul Quran atau ahlul Quran itu adalah manakala dia alimun wa amilun. Nah, itu jadi mengetahui dan mengamalkan. Kalau gitu alimun tadi bisa masuk orientalis itu ya. Nah, Jadi alimun dia apa membaca itu? hanya mengetahui saja. Oh. Ya kan dia tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan gitu. Berarti belum Sohibul Quran menurut kategori ini. Karena dia baru pada alimun gitu. Amilun. Jadi alimun wa amilun, mengetahui dan mengamalkan gitu. Tapi itu menarik loh kalau dibawa ke dalam konteks kebahasaan. Alimun dan amilun kan huruf penyusunnya sama. Bagaimana itu Pak maksudnya? Huruf penyusun. Amilun dan amilun. Ya, biasanya alimun itu kan ain, lam, mem. Oh, nggih. Kalau amilun ain, mem, lam. Mem, lam. kalau itu saya jadi teringat perintah pertama Quran turun itu kan Iqra kan. Iqra. Nah, Iqra itu kan susunan hurufnya, itu yang dipunya Pak Quraisyab itu disebutkan Iqra itu susunan katanya kan qaf ra hamzah. Kan qara'a membaca. Kemudian dari huruf itu juga bisa terbentuk kata akorro kan. Kemudian juga bisa menjadi ariqo. Jadi 3 susunan huruf qaf ra hamzah itu bisa ro-nya ditaruh di depan gimana qara'a, bisa ariqo, bisa akorro. Nah gitu. Ini ada kesesuaian makna gitu. Ariqo itu maknanya kayak insomnia gitu, orang yang nggak bisa tidur. Ariko itu ya. Nah, Ariko itu maknanya jadi gelisah, terus ya gundah gulana, pokoknya galau sekarang, nah sampai nggak bisa tidur, itu namanya Ariko. Nah, kalau akorro itu maknanya kan kukuh, teguh, maksudnya yakin gitu kan. Akorro itu maknanya. Nah, jadi dari 3 pembentuk huruf ini, qoro'a, ariko, dan akorro ini ada keterkaitan gitu. Jadi kalau orang yang membaca, apalagi membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi akorro, akan menjadi teguh, kuat gitu kan, kukuh hatinya. Nah, bagi orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau qoro'a, maka dia menjadi ariko, yaitu tadi galau, gelisah. Nah, kayak gitu, ini menyambung dengan alimun dan amilun tadi. Artinya jangan-jangan memang ada makna yang harus kita bongkar, bahwa tersirat gitu. Kenapa ya, kok pokok faktor huruf bentuknya sama? Artinya adalah bahwa alim itu nggak ada maknanya kalau tidak amil. Nah itu kan begitu kira-kira ya.
Jadi alim itu nggak ada maknanya kalau tidak amil. Ya mungkin itu jadi al ilmu Nah. bila amalin itu kasajari bila Betul ya. Oke. Lalu bagaimana kriteria sohibul Quran atau ahlul Quran kalau penghafal? Iya. Nah itu di situ kalau dia menghafalnya maka dia harus memahaminya, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Nah, itu Catatan penting nih Pak ya. iya, jadi ternyata penghafal Quran itu bebannya lebih berat dari Lebih berat. kalau merujuk kepada kriteria yang dibuat oleh Ibnu Qayyim tadi itu. Oke. Kalau itu tadi kan yang nggak hafal cukup alimun wa amilun. Pokoknya tahu, yang dia tahu dilaksanakan. Tapi kalau yang hafal berarti menghafal, memahami, menjalankan, mengajarkan. Nah, itu. Tapi tentunya lebih ini maksudnya kalau dari kriteria ke kualitas kehambaannya gitu atau gimana istilahnya kan mestinya lebih tinggi dari orang yang ya karena Heeh. lebih tinggi itu jadi lebih berat. lebih berat. Jadi dalam bahasa hadis faman hafidhahu walam yafhamhu falaisa min ahlihi. Nah, disebut gitu. Jadi barang siapa yang menghafalnya tetapi tidak memahaminya falaisa min ahlihi, maka dia tidak termasuk yang disebut dengan ahli Quran. Itu menurut. Nah, itu berarti nyambung lagi tadi Mbak Ani. Jadi menghafal saja belum memahami itu belum termasuk ahli Quran kalau kita ikut menurut Ibnu kriteria Qayyim tadi. gitu. Bukan saya yang ngomong ya. Itu menurut Ibnu Qayyim gitu. Iya, iya. Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Dr. Asma binti Rosid dalam kitab Hakadha Asu Ma'al Quran. Berarti ini perempuan ini pengarangnya. Perempuan ya, penulisnya. Asma. Baik Pak, Bu, terima Ya, kasih banyak ya, atas ya. sharing ilmunya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pradana Boy dan Ibu Lailatul Fitriah. Semoga kita semua termasuk dari golongan-golongan Shahibul Quran tadi Pak ya. Shahibul Quran Shahibul wa ahlul Quran Quran. wa ahlul Quran, mampu membaca, kemudian juga menghafal, memaknai kandungan maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak teman-teman, kami mohon undur diri dan jangan lupa jika tayangan ini bermanfaat silahkan share, like, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan notification bell sehingga ketika Islam Aktual ada upload video-video terbaru teman-teman bisa langsung menikmati dan mendapat pemberitahuan dari kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.